Perkenalkan, nama saya Syahala Fizky Arjad, NIM 2001040051 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sejarah Sastra. Lebih tepatnya materi tentang angkatan 45. Pada angkatan sebelumnya ada sastra Indonesia periode 42 sampai 45 atau lebih tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Pada periode singkat ini tidak banyak melahirkan sastra penting. Pengarang yang masih menulis pada periode ini lebih banyak menulis karya-karya untuk kepentingan Jepang sebagai bagian dari propaganda Jepang. Jepang menuntut hasil kesusastraan yang mendorong cita-cita peperangan dan menunjang kepentingan pemerintah. Karya sastra yang mendukung Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi. Sebaliknya yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan oleh pemerintah Jepang. Pengarang-pengarang yang muncul pada masa itu adalah Rosihan Anwar, Khairil Anwar, PH Lubis, Nur Syamsu, Anas Ma'ruf, Maria Amin, Bung Usman, El Hakim, Bahri Siregar, MS Asar, Amal Hasah, dan Kotot Soekardi. Selanjutnya kita masuk kepada materi sastra Indonesia periode 1945 sampai tahun 61. Lewat gelanggang itu, para seniman yang dimotori oleh Khairil Anwar, Asrul Sani dan Idrus berkumpul dan merealisasikan kemerdekaan dan mengisinya dengan menciptakan karya-karya penting, sehingga melahirkan sebuah generasi baru yang berbeda dengan Bujangga Baru dan generasi sebelumnya. Mereka membentuk perkumpulan kebudayaan yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka, mengklaim sebagai generasi gelanggang. Namun ternyata mengisi kemerdekaan tidaklah semudah yang diangankan. Berbagai penyelewengan menyebabkan timbulnya berbagai krisis, krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Hal tersebut diperparah dengan pertikaian-pertikaian antar golongan yang juga melibatkan sastrawan yang berbeda aliran dan pandangannya. Baik, kita lanjut untuk membahas Gelanggang Seniman Merdeka. Khairil Anwar sempat bekerja menjadi redaksi majalah Gema Suasana tahun 1948. Kemudian keluar dan bekerja di Mingguan Berita Siasat. Di sana ia menjadi anggota redaksi Ruang Kebudayaan Gelanggang bersama Ida Nasution, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Dia salah seorang pemikir yang memberi kontribusi pada lahirnya Surat Kepercayaan Gelanggang. Akan tetapi berbicara kebaruan ini pula yang membuat Khairil Anwar ditentang dan ditolak kehadirannya oleh beberapa pihak termasuk Sultan Takdir Ali Syahbana. Ia menulis bahwa pada dasarnya tidak terdapat perbedaan angkatan-angkatan sebelum dan sesudah perang. Dengan kata lain, Sultan Takdir Ali Syahbana tidak mengakui adanya perbedaan antara angkatan Bujangga Baru dan angkatan di kemudian hari yang dikenal sebagai angkatan 45. Pendapat ini didukung oleh Sanusi Pane yang mengatakan bahwa angkatan 45 hanyalah lanjutan belaka dari apa yang sudah dirintis oleh angkatan Bujangga Baru. Pertengahan 1942 atas usaha Khairil Anwar bertemulah sejumlah seniman antara lain Asrul Sani, Baharudin Basuki, Pai Afin, dan Akbar Juwana, Mohtar Apin, dan M. Balfas untuk merealisasikan pendirian perkumpulan kebudayaan Gelanggang Seniman Merdeka. Pada 19 November 1946 lahirlah Prembul Gelanggang. Perkumpulan ini kemudian mengklaim diri sebagai generasi Gelanggang dan memiliki rubrik Gelanggang di majalah Siasat yang dipimpin oleh Rosihan Anwar. Dalam preambul anggaran dasarnya itu dinyatakan bahwa generasi Gelanggang lahir dari pergolakan roh dan pikiran yang mencipta manusia Indonesia hidup. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut, banyak orang yang menganggap telah lahir angkatan baru. Rosihan Anwar dalam majalah Siasat edisi 9 Januari 1949 mengenalkan istilah angkatan 45 kepada generasi Gelanggang tersebut. Konsep kepengarangan mereka dirumuskan dalam surat terbuka yang diberi nama Surat Kepercayaan Gelanggang, disusun oleh Asrul Sani 18 Februari 1950 setahun setelah kematian Khairil Anwar. Konsepsi tersebut baru dimuat publikasi di majalah Siasat 23 Oktober 1950. Publikasi yang muncul setelah 9 bulan dari tanggal yang terdapat pada konsepsi tersebut dapat dianggap sebagai reaksi dari publikasi Mukadimah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada tanggal 17 Agustus 1950. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra.
Lekra sendiri didirikan atas inisiatif DN Aidit, Nyoto, MS Asyar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. 6 bulan setelah diumumkan surat kepercayaan gelanggang yang berpandangan humanisme universal. Sekjen pertama adalah AS Darta. Lekra memiliki beberapa seksi, yaitu seksi sastra, seni rupa, seni suara, seni drama, film, filsafat, dan olahraga. Pada mukadimah kelahiran, tegas-tegas disebutkan menganut paham realisme sosial atau paham seni untuk rakyat. Paham itu disampaikan melalui juru bicara mereka seperti Bakti Siregar, Buyung Saleh, dan lain sebagainya. AS Darta juga memakai nama samaran lain seperti Joka Suara dan Clara Agustia. Pada tahun 61, Lekra menyatakan sebagai organisasi kebudayaan yang memperjuangkan slogan politik adalah Panglima. Dalam waktu singkat, Lekra diikuti oleh Hang Antung, Jubar Ajub, Herman Arjuna, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pandangan baru atau Marxisme-Leninisme mulai menyusupi sastra Indonesia. Bagi Lekra, sastra hanya dipandang sebagai alat, sedangkan ilhamnya sudah disediakan oleh ideologi. Penghayatan dan pengalaman pribadi sastrawan harus dibendung selama tidak ada sangkut pautnya dengan revolusi sosialis. Dalam pandangan Lekra, penganut aliran realisme sosialis, kebudayaan bukan saja tidak dapat dipisahkan dari politik, melainkan kebudayaan merupakan bagian dari politik. Lekra khususnya di bidang kebudayaan, kesenian, dan ilmu pengetahuan, Lekra bertujuan menghimpun tenaga dan kegiatan para penulis, seniman, dan pelaku kebudayaan lainnya, serta berkeyakinan bahwa kebudayaan dan seni tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Setelah kejadian G30 SPKI, Lekra dibubarkan berdasarkan ketetapan MPRS tentang pelarangan ajaran komunisme, Leninisme, dan pembubaran organisasi PKI beserta organisasi masanya. Para pengarang Lekra seperti Pramudia Anantatur, Putu Oka, Sukanta, dan lain-lain dipenjara bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru tanpa diadili. Buku-buku para pengarang Lekra termasuk Sejarah Kesusastraan Indonesia Modern yang disusun Bakti Siregar dilarang sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI pada masa itu. Ajib Rosidi mencatat ada 60 judul buku yang dilarang termasuk karya Pramudia Anantatur di awal kemerdekaan atau sebelum menjadi tokoh Lekra, yaitu Pemburuan Subuh, Percikan Revolusi, Keluarga Gerilya, Mereka yang Dilumpuhkan, dan Bukan Pasar Malam. Lalu kita masuk pada fase krisis sastra. Pada bulan April 1952 di Jakarta diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang. Dalam simposium itu dilontarkan istilah krisis akhlak, krisis ekonomi, dan berbagai krisis lainnya. Tahun 1953 di Amsterdam diselenggarakan simposium tentang kesusastraan Indonesia, antara lain berbicara dalam simposium itu Asrul Sani, Sultan Tadir Ali Syahbana, Profesor Dr. Werthim, dan lain-lain. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan tentang IMPES, kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Tetapi persoalan tentang krisis baru menjadi bahan pembicaraan yang ramai ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Sitor Simorang dalam sebuah tulisannya yang berjudul Krisis, Habib Yazin dalam majalah Mimbar Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa yang ada bukanlah krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Sitor berkesimpulan bahwa krisis yang terjadi ialah krisis dalam diri Yazin sendiri karena ukurannya tidak matang. Karena pada sebelumnya Habib Yazin ini sangat mengkritik pada masa ini. Lalu kita melanjutkan ke fase majalah kisah. Salah satu alasan yang mengemukakan adanya krisis sastra adalah karena sedikitnya jumlah buku yang terbit. Hal ini disebabkan karena kesulitan yang dialami oleh beberapa penerbitan. Tidak hanya penerbitan yang sudah lama seperti Balai Pustaka saja, tetapi penerbitan-penerbitan yang lain seperti Pustaka Rakyat dan lain sebagainya juga mengalami kesulitan. Menghadapi hal tersebut, maka pengarang lebih banyak menulis di majalah-majalah seperti Siasat, Zenit, Mimbar, Indonesia, dan lain-lain. Di antara berbagai majalah yang muncul pada waktu itu ialah majalah kisah. Majalah ini menjadi penting karena merupakan majalah sastra yang mengutamakan cerpen. Pengarang yang muncul di antara lain adalah Nugroho Sutanto yang menerbitkan 3 kumpulan cerpen Hujan Kebagian, Kisah 3 Kota, dan Rasa Sayange. Pengarang lainnya adalah A. Nafis yang melahirkan kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami ini menjadi salah satu karya yang sangat terkenal bahkan hingga sekarang. Bisa juga disebut sebagai karya puncak. Selain itu muncul juga pengarang seperti Trisno Juwono dengan karya kumpulan cerpen Di Medan Perang dan sejumlah novel berjudul Pagar Kawat Berduri. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.